Jakarta bergetar, ribuan orang berteriak, asap hitam membumbung dari ban-ban yang dibakar di depan gedung DPR. Tetapi bukan sekadar kericuhan biasa. Kali ini, darah menetes di jalanan ibu kota. Seorang tukang ojek online, Afan Kurniawan, tergeletak tak bernyawa setelah diduga dilindas kendaraan taktis Brimob. Kamera ponsel bergetar merekam detik-detik mencekam itu. Dan hanya dalam hitungan jam, video berdurasi 43 detik sudah viral, menggegerkan seluruh negeri. Sontak publik bertanya, apakah nyawa rakyat begitu murah hingga bisa terhapus di bawah roda aparat? Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe Jakarta. Rabu siang, suhu panas menyengat. Namun masa ojol dari berbagai penjuru sudah memenuhi ruas Jalan Senayan. Di balik jaket hijau khas Grab dan helm hitam, mereka datang bukan sekadar menuntut tarif, melainkan juga keadilan atas sesama rekan seprofesi yang kerap dianggap kecil oleh penguasa. Di antara lautan manusia itu, ada seorang pemuda 27 tahun bernama Afan Kurniawan, seorang tulang punggung keluarga. Setiap hari ia menjemput rezeki dari jalanan, mengantar penumpang dari gang sempit Jakarta hingga gedung-gedung tinggi Sudirman. Baginya, hari itu adalah hari bersejarah. Pertama kali turun langsung memperjuangkan suara ojol di depan gedung wakil rakyat. Namun siapa sangka, langkahnya menuju Senayan justru menjadi langkah terakhir dalam hidupnya. Awalnya, suasana masih terkendali. Polisi berbaris, Brimob berjaga dengan kendaraan barakuda dan water cannon. Para ojol meneriakkan orasi, menolak aturan yang dianggap mencekik, menuntut perlindungan dan mendesak DPR membuka ruang dialog. Tapi ketegangan mulai memuncak saat ada dorongan dari belakang barisan massa. Batu melayang, suara sirene meraung, dan pagar kawat berduri nyaris roboh. Afan, yang berada di barisan depan, terekam kamera berusaha menenangkan rekan-rekannya. Namun justru disitulah tragedi bermula. Sebuah kendaraan taktis Brimob bergerak maju, terlalu dekat dengan kerumunan. Dalam hitungan detik jeritan terdengar. Tubuh Afan terhantam keras, lalu terlindas di depan ratusan pasang mata. Rekan-rekan, ojol histeris. Ada yang melempar helm, ada yang langsung berlutut memeluk tubuh Afan yang berlumuran darah. Namun yang paling mengiris adalah suara seseorang dalam rekaman. Dia masih bernapas, tolong jangan dibiarkan. Sayangnya beberapa menit kemudian, Afan dinyatakan tewas. Dan di titik itulah, api amarah massa benar-benar menyala. Namun, kejanggalan pun perlahan muncul. Kenapa kendaraan itu bergerak maju padahal massa tidak menyerang? Mengapa butuh waktu lebih dari 2 jam hingga polisi memberi pernyataan resmi? Dan yang paling mengejutkan, mengapa tiba-tiba muncul kabar bahwa 7 anggota Brimob langsung diamankan malam itu juga? Kabar kematian Afan menyebar cepat. Media sosial penuh dengan tagar "Cem keadilan untuk Afan", "Ojol bersatu", dan "Stop brutalitas". Malam itu ratusan ojol lain spontan datang bergabung, membuat Senayan seperti lautan jaket hijau. Di sisi lain, Polri panik. Press release yang dibacakan Humas Polri justru memperburuk keadaan. Insiden terjadi karena situasi ricuh dan kendaraan harus maju mengurai massa. Kalimat itu dianggap publik sebagai bentuk pembelaan tanpa empati. Di rumah duka, istri Afan yang tengah hamil 4 bulan hanya bisa terisak sambil memeluk foto suaminya. Ibunya jatuh pingsan berkali-kali, dan tetangga-tetangganya berkata, "Afan, itu anak baik. Dia cuma cari makan di jalan. Kok bisa nyawanya dihabisi begitu?" Sementara itu, Komnas HAM mengumumkan akan turun tangan. Bukti video dan kesaksian saksi mata menunjukkan indikasi pelanggaran serius. Bahkan, dalam salah satu rekaman, terdengar jelas seorang anggota Brimob berteriak, "Gas aja, maju," sebelum kendaraan melindas Afan. Ketegangan makin menjadi ketika
7 anggota BRIMOB tiba-tiba diciduk oleh Propam untuk diperiksa. Publik bertanya-tanya, apakah ini bukti kesalahan aparat atau sekadar upaya meredam amarah rakyat? Bagi para ojol, kematian Afan adalah simbol ketidakadilan. Kami ini rakyat kecil. Kalau kami mati, siapa peduli? Teriak salah satu koordinator. Aksi di atas mobil komando. Namun yang lebih mencengangkan, rumor mulai beredar bahwa ada perintah dari atasan agar kendaraan itu tetap maju, meski jelas membahayakan massa. Rumor yang tentu saja membuat kontroversi semakin besar. Keesokan harinya, Jakarta kembali memanas. Massa ojol semakin banyak, datang dari Bogor, Depok, Bekasi, bahkan Tangerang. Jalanan macet total, polisi semakin kewalahan. Namun yang paling menggegerkan adalah ketika sebuah dokumen bocor di media sosial, diduga laporan internal Polri, yang menyebutkan bahwa kendaraan Barakuda memang digerakkan untuk menghalau massa sesuai perintah komandan lapangan. Dokumen itu menyalakan bensin di atas bara. Publik murka. Media televisi menayangkan berulang-ulang wajah Afan, tubuhnya yang terbujur kaku, dan tangisan istrinya. Di titik ini, rakyat bukan hanya menuntut keadilan untuk Afan, tapi juga mendesak agar DPR dan Polri bertanggung jawab. Ada yang menuding tragedi ini sebagai bentuk state violence, ada pula yang menyebut sebagai bukti bahwa rakyat kecil selalu dikorbankan. Dan twist terakhir di part 1 ini, datang dari pernyataan mengejutkan Kapolri dalam konferensi pers tengah malam. Kami sudah mengamankan 7 anggota BRIMOB terkait insiden ini. Namun kami pastikan bahwa perintah tidak datang dari pimpinan pusat. Semua masih dalam penyelidikan. Pernyataan itu menimbulkan gelombang tanda tanya baru. Jika benar bukan perintah pusat, lalu siapa yang menginstruksikan kendaraan itu untuk maju? Dan mengapa justru 7 anggota BRIMOB yang jadi kambing hitam? Massa di jalanan tak puas, emosi makin memuncak. Dan disinilah cerita part 1 berakhir, tegang, penuh misteri, dan membuka babak baru yang lebih panas. Hingga hari ketiga pasca tragedi, gelombang aksi massa kian meluas. Bukan hanya dari kalangan ojek online, tetapi juga mahasiswa, buruh, dan aktivis HAM ikut turun ke jalan. Senayan berubah menjadi lautan manusia yang menuntut 2 hal, keadilan untuk Afan dan pertanggungjawaban aparat. Polri mencoba meredam. Kapolda Metro menegaskan bahwa kasus ini sedang diusut tuntas, bahkan menjanjikan transparansi penuh. Namun janji itu justru ditanggapi sinis. Video dan testimoni warga sudah terlalu jelas. Kendaraan BRIMOB memang melaju ke arah kerumunan. Dan Afan bukanlah provokator seperti yang sempat diisukan. Isu makin panas ketika keluarga Afan mengungkap fakta lain. Sehari sebelum demo, Afan sempat mengeluh kepada istrinya bahwa ia merasa was-was ikut aksi. Ada percakapan di grup WhatsApp ojol yang menyebutkan aparat sudah berencana bertindak keras. Pesan itu kini viral, menambah spekulasi bahwa tragedi ini bukanlah kebetulan. DPR pun ikut terbelah. Beberapa anggota Komisi Hukum mendesak agar Kapolri dipanggil ke Senayan. Namun ada pula yang menuding publik terlalu emosional dan menganggap kasus ini hanya kecelakaan operasional. Ucapan itu memicu kemarahan baru. Massa menyoraki setiap mobil pejabat yang keluar masuk DPR, melempari dengan botol air mineral dan seruan pengkhianat rakyat. Di lapangan, situasi kian tak terkendali. Ban-ban kembali dibakar, asap hitam menutup langit Senayan. Barikade kawat berduri berkali-kali roboh. Water cannon ditembakkan, gas air mata berhamburan, membuat ibu-ibu penjual makanan yang berdagang di sekitar lokasi ikut panik. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu detail yang menjadi perbincangan. Hangat, keberadaan seorang komandan lapangan berpangkat kolonel yang diduga memberi instruksi langsung agar kendaraan Barakuda bergerak maju. Namanya beredar luas di media sosial, lengkap dengan foto dirinya saat masih berdinas di daerah konflik. Polri buru-buru membantah, tetapi publik terlanjur curiga. Bahkan seorang anggota DPR dari oposisi menuding bahwa tragedi Afan adalah bukti sistematis represi negara terhadap rakyat kecil. Ucapannya memicu debat panas di ruang sidang, disiarkan langsung televisi. Sementara itu, massa di jalan menyalakan kembali semangat protes dengan teriakan lantang, "Hidup rakyat kecil, Afan pahlawan." Klimaks eskalasi terjadi pada malam hari ketika ribuan ojol mengepung markas BRIMOB di Depok.
Mereka membawa poster wajah Afan, lilin, dan spanduk bertuliskan, "Hukum pelaku, jangan kambing hitamkan 7 Brimob." Polisi berusaha menenangkan, tapi justru bentrok tak terelakkan. Beberapa motor ojol dibakar, kaca-kaca gedung pecah, dan puluhan orang luka-luka. Di tengah kekacauan itu, sebuah bocoran baru muncul. Seorang anggota DPR membagikan kepada media dokumen internal yang menunjukkan adanya perintah strategis dari level menengah kepolisian untuk mengamankan aksi dengan segala cara. Dokumen ini menegaskan bahwa tragedi Afan bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bagian dari strategi penanganan demo yang sudah disusun sejak awal. Bocoran ini meledakkan kemarahan publik. Tidak hanya ojol, tetapi masyarakat luas mulai turun ke jalan di berbagai kota, Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Gelombang solidaritas semakin sulit dibendung. Sementara itu, di rumah duka, istri Afan melahirkan lebih cepat dari perkiraan akibat tekanan psikologis. Tangisan bayi yang baru lahir itu menjadi simbol baru perlawanan. Anak yatim Afan yang disebut-sebut akan menjadi wajah perjuangan rakyat menuntut keadilan. Media internasional mulai meliput. BBC, Al Jazeera, dan Reuters menayangkan berita utama. Protes ojol di Jakarta memanas setelah kematian tragis. Dunia kini menyaksikan, dan pemerintah Indonesia berada di bawah tekanan besar. Namun, di balik semua itu, muncul twist baru yang mengejutkan. Dari hasil investigasi independen yang dilakukan Komnas HAM, ditemukan fakta mengejutkan. Rem kendaraan taktis yang melindas Afan ternyata tidak berfungsi dengan baik sejak pagi. Dokumen perawatan kendaraan menunjukkan kelalaian fatal. Kendaraan tetap dipakai meski sudah dilaporkan bermasalah. Pertanyaan pun membesar, apakah Afan benar-benar korban kecelakaan teknis akibat remblong, ataukah ada instruksi terselubung yang menutupi kelalaian itu? Tragedi di Senayan itu kini tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah pergerakan rakyat kecil. Dari ribuan teriakan yang memenuhi jalanan, satu nama kini terpatri di hati bangsa. Afan Kurniawan, seorang tukang ojek online, sederhana, tulang punggung keluarga, yang tak pernah menyangka hidupnya akan berakhir di bawah roda besi negara. Kematian Afan tidak hanya meninggalkan duka, tapi juga luka kolektif. Ia mengingatkan kita bahwa di negeri ini, rakyat kecil kerap menjadi korban. Suaranya dipinggirkan, nyawanya dianggap remeh, dan keadilannya digantung entah sampai kapan. Publik menunggu, apakah kasus ini akan benar-benar diusut tuntas, atau lagi-lagi hanya berhenti pada drama pencitraan. 7 Brimob yang ditahan, dokumen bocor yang kontroversial, hingga remblong yang disebut-sebut penyebab tragedi, semuanya kini menjadi puzzle yang masih menggantung di udara. Sementara itu, bayi kecil Afan, yang baru lahir tumbuh tanpa pernah mengenal ayahnya. Tangisan mungil itu menjadi pengingat bahwa satu keluarga telah hancur, satu generasi kehilangan pelindung, hanya karena kelalaian dan arogansi. Di jalanan, ribuan ojol terus menghidupkan api perlawanan. Mereka tidak ingin Afan hanya jadi angka dalam laporan resmi. Mereka ingin namanya dikenang sebagai simbol perjuangan rakyat melawan ketidakadilan. Dan bagi bangsa ini, tragedi Afan adalah cermin yang memantulkan betapa rapuhnya rasa keadilan, betapa seringnya kebenaran dikalahkan oleh kekuasaan. Kini, pertanyaan terbesar tertinggal di benak kita semua. Apakah Afan akan dikenang sebagai korban yang terlupakan, atau sebagai titik balik lahirnya kesadaran rakyat untuk melawan ketidakadilan? Sejarah sedang menunggu jawabannya.